Apa namanya, kita tentukan dulu selling point yang cocok buat si nasabah ini, si agent ini, apakah kita mau jadiin dia sebagai partner bisnisnya kita ya. Karena saat kita mau rekrut orang, itu berarti kita mau mengajak dia itu menjadi partner bisnisnya kita. Yang saya harus tawarkan adalah saya harus memberikan proposal terbaik dari bisnis ini. Nggak mungkin dong gue bilang jelek-jeleknya, atau nggak mungkin dong gue bilang dia pasti nggak bisa ngejalanin gitu. Mana yang pertama yang kita biasanya akan sampaikan saat kita mau merekrut orang, yang pertama adalah apa itu asuransi. Jadi si agent itu harus paham dulu asuransi itu apa. Jangan sampai dia nggak paham asuransi, ya kan? Dengan cara apa itu asuransi, kita bisa mengasih analogi asuransi mobil itu kan paling enak ya. Itu serius itu tak pakai. Jadi apa itu asuransi? Saya menganalogikan asuransi mobil. Lo nyetir mobil nggak ada asuransinya, was-was nggak? Was-was. Ya, pasti. Okay. Terus mobil lo diasuransiin nggak? Diasuransiin. Berarti lo itu tetap butuh asuransi. Yang lo beli saat lo beli asuransi adalah ketenangan. Itu satu. Nah, dari dia sudah paham itu asuransi, oke, kecatat sama dia. Yang kedua adalah kenapa harus memulai bisnis asuransi? Dari sebuah asuransi, dia ngerti asuransi, kita open mindset-nya dia tentang kenapa harus berbisnis asuransi. Kayak tadi udah dijelasin sama Pak Adit tuh. Ya. Kenapa bisnis asuransi? Mungkin ya dari sini kita bisa ngomong semua orang butuh asuransi. Yang berikutnya adalah asuransi sudah menjadi kebutuhan. Semua pekerjaan, karyawan kalau mau cari pekerjaan, carinya asuransi, ya kan? Nah, semua orang mau keluar negeri syaratnya ada asuransi. Ini loh, kenapa kita harus memulai bisnis asuransi? Karena asuransi di luar sana sudah menjadi kebutuhan. Kalau lo nggak take ini bisnis, orang lainnya akan take ini bisnis. Mau nggak jalan di bisnis asuransi? Baru di situ gue akan jelaskan. Jadi ketika lo bilang, Pak Bro, jadi ketika lo bilang the why-nya tadi cukup besar gitu ya, tak terelakkan dong ya arti kebutuhan asuransi ini gitu ya. Pertanyaan gue adalah ini disampaikan ketika kan kalau tadi Bro Adit gitu ya ada di materinya tuh duanya ya, tapi lo bilang gitu ya sebaiknya gitu ya lo buat calon agent lo ngerti dulu, artinya kan ada pra-BOP-nya tuh di situ tuh Pak Bro gitu ya. Nah pertanyaan gue duanya ini dikupas gitu ya habisnya di ketika kita langsung presentasinya atau di BOP-nya atau di table talk-nya atau justru malah sebelumnya Bro. Nah, sebenarnya kalau kita bicara ada pra BOP dan lain sebagainya, kita bicara konteksnya adalah berarti BOP secara grup, ya kan? Grup, BOP secara grup. Grup secara grup. Jadi karena kita harus tahu bahwa BOP itu tidak melulu adalah BOP itu secara grup yang di gedung dan sebagainya. Kita BOP secara personal itu pas tuntas, jangan sampai salah paham nih ya. Wah, BOP itu harus yang rame-ramean nih, harus KPM ownernya nih atau leadernya nih yang ngadain enggak ya? Yes. Jadi yang harus kita lakuin adalah saat ternyata memang kita sudah tahu akan ada BOP secara yang global, yang gede di sebuah gedung atau di sebuah tempat tertentu, adalah kita bisa melakukan BOP secara personal dulu yang kita sebut sebagai pra-BOP. Yang kita lakukan itu adalah kita tidak, kalau mau secara detail kita sudah menguasai, monggo silahkan, itu bisa disampaikan di awal, tapi kalau bisa tetap digiring ke BOP yang gede, ke gede BOP-nya. Nah, yang harus kita lakukan untuk kita menggiring ke gede BOP adalah edifikasi. Maksudnya edifikasi adalah kita mengenalkan pembicaranya ini siapa gitu, ya kan? Beda cerita kalau yang pembicaranya itu adalah Jokowi, ya kan? Atau misalkan Ariel, semua gitu, nggak usah diceritain, udah semua orang tahu gitu. Cuman orang kan harus diedifikasi tentang ini pembicaranya siapa, kenapa gue harus dengerin dia, prestasinya dia apa gitu. Itu yang harus kita lakukan dari awal saat kita mau mengundang orang untuk datang ke acara BOP. Paham ya. Jadi bukan cuma ayo datang makan-makan, orang duduk diem, dia ngelihat saya ngomong, misalkan ini siapa ngomong, untung saya agak lucu gitu, jadi dia ini pelawak ya yang ngomong, mungkin dia harus seperti itu. Cuman kalau nggak yang kenal, karena akhirnya dia nggak tahu ini sebenarnya siapa sih yang ngomong, apa sih yang ditawarin. Oke, gue mau bisnis asuransi, tapi pembicara ini siapa, prestasinya apa. Meskipun kita sudah putar yang namanya video di awal, biasanya kan video yang nunjukin prestasi kita apa. Tapi kan tidak semua orang itu datang di awal. Betul. Ada yang telat. Ya, artinya kan? yang diedifikasi, jadi gini, gue ambil pra-BOP-nya dulu ya. Kadang-kadang orang melakukan pra-BOP justru malah
materi BOP disampaikan di pra BOP gitu ya, lengkap banget gitu ya. Company profile-nya disampaikan gitu ya. Jenjang karirnya disampaikan, tapi justru malah ke edifikasi. Nah, gua justru malah menarik tentang edifikasi nih Pak Bro. Kalau bicara tentang edifikasi gitu ya, kadang-kadang kita agak sedikit bablas nih gitu ya, menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin nggak ngerti nih. Karena tadi lo bilang gitu ya, siapa yang berbicara gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang, oke, anggap ya, gue mau ngundang Bro Adit nih, gitu. Bro Adit, besok ada BOP nih, ada seminar nih yang luar biasa nih, pembicaranya Pak Niwa nih. Pak Niwa itu udah sampai elite club loh. Nah, itu nih Pak Bro, kadang-kadang udah sampai elite club loh. Kan orang nggak ngerti ya, elite club itu apa. Dia itu MDRT loh di perusahaan kami loh ya. Dia tuh bahasanya loh ya. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang edifikasi, sebenarnya lu sudut edifikasi dari mana sih Pak Bro gitu ya? Apakah kapasitas lu gitu ya untuk membawakan materi, ataukah justru malah apa yang akan lo sampaikan, atau apa sih Bro biasanya kalau edifikasi pembicara itu Pak Bro? Nah, kalau bicara edifikasi sebenarnya bukan prestasi tetap harus disampaikan. Prestasi saat ini tetap harus disampaikan. Cuman tapi kita dengan bahasa yang sederhana ya, dengan jargon-jargon ya. Yes, nggak usah pakai jargon lah. Nggak usah pakai jargon kan malah bingung, nggak jadi datang gitu. MDR, cuman yang harus kita lakukan nggak usah bicara elite club aja, saya juga belibet elite club ya sama star club itu kan ganti-ganti itu ya. Sekarang aja udah bingung tuh saya elite club sama star club yang mana. Iya. Jadi biasanya kalau aku itu selalu ngomong dengan adalah background dari si pembicara. Dulu dia itu siapa? Pasti kita tahu dong. Dulu dia itu siapa, ini loh, dan kita sesuaikan dengan orang yang mau kita rekrut sebisa mungkin, cari kesamaannya. Misalkan yang ngomong cewek, ini loh, ibu itu juga punya 3 anak, seorang ibu rumah tangga yang akhirnya dia bisa bekerja, dia mulai dari tahun keberapa, makanya saat kita mau ada BOP, boleh loh spill dulu, ini sih pembicaranya siapa sih, backgroundnya dari mana, boleh gitu. Tujuannya adalah untuk mengedifikasi. Orangnya berbeda, kita ngomongnya dengan cara yang berbeda. Misalkan saya ngundang 2 orang, satu ibu-ibu, satu bapak-bapak, ya kan? Kita edifikasinya dengan cara yang berbeda, dengan backgroundnya dia, terus apa yang dia lakukan, terus apa pencapaiannya dia saat ini, dan saya jujur Pak, termotivasi itu dari pembicara ini. Ini kuncinya disamain ya. Ketika gue mengundang, gue ngomong sama Adit, gue juga termotivasi nih sama Pak Niwa nih, gitu. Itu akhirnya gue gabung nih. Kayaknya kalau gue ngajak lu akan termotivasi sama dengan gue. Kayaknya kayak begitu ya nanti ya. Nah itu yang bisa kita lakuin untuk membuat orang lain bener gak sih omongannya Niwa nih, si ibu-ibu anaknya 3 ya, bisnis seperti ini seperti itu, yang akan membuat orang itu akhirnya penasaran dan akan mendengarkan apa yang dilakukan si ibu ini. Karena kita udah dicekokin di sebelum BOP, udah dicekokin dulu nih orangnya gini. Orang kan akan membuktikan gitu, dasarnya biang gosip ya kan, kita mau membuktikan bener nggak sih omongannya si Niwa gitu. Itu lu kalau ngomong kadang-kadang biang gosip. Tapi gue Kalau dulu ya Pak Bro, karena gini, ini banyak banget informasi yang menurut gue sih ya, ini gue jujur ya, salah satu leader yang membuat gue pada akhirnya terus gitu ya pengen belajar adalah leader kayak lu nih Bro gitu ya, you get my attention nih gitu, karena banyak banget ilmu yang akhirnya gue dapat gitu ya. Sudut pandang edifikasinya adalah background gitu, karena kita akan create story from zero to hero-nya atau from hero to superhero-nya. Dan ada satu teknik yang tadinya mungkin nanti gue diskusi sama Bro Adit nih gitu kan, kita sama-sama NLPers gitu ya, tentang nyama ini atau mirroring Pak Bro gitu ya. Dan mirroringnya itu kan banyak sudut pandang ya. Anggap. Kalau dulu misalkan saja, Pak Bro lu background dulu apa sih, perawat ya kalau nggak salah ya? Perawat. Modal. Pak Bro lu apa sih dulu? Perawat ya Bro? Lu background perawat ya Bro? Bidan. Bidan nggak mungkin dong. Guru SPD. Anggap guru lah ya. Gue mau percaya aja lo bilang guru lah. Tapi anggap guru gitu ya, guru. Kan kalau gue mau ngerekrut Bro Adit, kalau emang Bro Adit guru ya akan bilang gitu, ini backgroundnya guru juga nih gitu ya, background di dunia pendidikan nih sama kayak lu nih Bro nih gitu ya, dan akhirnya dia berbisnis asuransi jiwa, makanya gue pengen ngajak lu. Itu kan kalau sama ya gitu ya. Tapi kalau nggak sama, kita di NLP itu ada yang namanya chang up Pak Bro gitu ya. Guru bagian dari apa sih? Guru adalah bagian dari pengabdian kan gitu. Guru adalah bagian pekerjaan yang memang mengabdi. Maka gue akan bilang gitu ya, kalau misalkan Bro Adit misalkan aja bukan guru tapi polisi gitu ya, misalkan aja Bro, ini yang berbicara sama kayak lu nih, profesinya dulu dia mengabdi nih ke masyarakat nih gitu ya, membuat orang ya akhirnya menjadi jauh lebih baik, dan pada akhirnya kita bisa ambil kayak begitu ya, meskipun nggak sama persis begitu ya Pak Bro ya. Iya.
Jadi kita cari meskipun nggak harus yang sama persis, tapi paling tidak ada persamaannya. Nggak mungkin lah orang nggak ada persamaannya gitu loh. Bener nggak sih? Yes. Kalaupun nggak ada persamaan dari pekerjaan, mungkin dari mudanya bisa ya. Ini orang muda juga nih, sukses nih gitu ya. Lo kan muda juga nih, Bro Adit, kalau dari wajah doang. Makanya itu yang kita lakukan, meskipun harus bokis dikit agar bisa match sama. Halal loh di sini gitu ya, udah halal MUI masalahnya. Yang penting dia akhirnya benar-benar dia penasaran dan dia bisa datang ke situ. Pak Bro, lu baca di kolom chat gak sih kita ngomongin bidan itu malah mayat segala di bawah. Aduh, luar biasa nih. Gua mohon dulu ya, karena gue banyak banget pertanyaan yang akan gue tanya ke lu, tapi gue akan balik nih ke pencipta materinya nih, ke Bro Adit nih gitu ya. Bro, you get kata Pak Bro Niwa gitu ya, gue juga pakai ini gitu ya. Artinya kan sebenarnya materi yang lo sampaikan relate nih gitu ya, bisa dipakai nih di lapangan nih ya Bro gitu ya. Cuman Bro, kalau pada akhir tadi Pak Bro Niwa gitu ya bilang gitu ya, kita harus cek gitu ya siapa yang akan kita undang. Nah, pertanyaannya Bro, kalau kita sodorkan ya dua produk ini ya tadi ya, ada AML dan ada AWP gitu ya, untuk pada akhirnya membuat mereka gabung, plus gitu ya mereka memiliki produk untuk diri mereka sendiri, plus mereka juga mungkin akan menawarkan dua produk ini nanti nih. Marketnya yang mana sih Bro sebenarnya Bro, kalau kita bawain materi ini Bro? Kenapa? Gimana Bro? Marketnya yang mana? Siapakah yang kita undang? Marketnya ya. Kalau ini market adalah untuk yang sudah kerja, which is itu di usia 25 ke atas, sudah kerja setahun, 2 tahun ya. Jadi dia bisa mengeksplor lagi mimpinya tuh. Dia pengen tujuannya itu lebih kaya, bahagia. Jadi itu yang akan jadi nilai tambah untuk bisa masuk dengan materi ini, Bro. Oke, why Bro? Kalau kita mau cari agent yang berkualitas ya, apakah dari sudut pandang lu orang-orang yang udah kerja itu lebih oke gitu kalau kita rekrut karena mereka punya pengalaman, atau lu punya persepsi lainnya? Kenapa market ini yang harus kita garap Bro? Nah, tentu saja gini ya. Kalau kita lihat kebanyakan orang dan kita lihat di realnya ketika ketemu leader-leader gitu ya. Tentunya tantangannya beda, Bro. Kalau misalnya kita itu mau rekrut yang fresh graduate, mau rekrut anak SMA ataupun baby boomers gitu ya, yang usianya udah 55 gitu kan. Tentunya tantangannya beda. Nah, kalau kita lihat materi yang gue sampaikan tadi, tujuan, jadi kita ngomongin relate-nya ke tujuan. Tentunya kita ngomongin yang lebih kaya harus ada waktunya dong. Jadi usia 25, usia 30, aku pikir ini lebih relatable. Plus kalau kita lihat contoh produknya, tadi kan aku sampaikan usia 35. Jangan singgung yang tuwir-tuwir. Bu Benita tersinggung. Siapa nih? Bu Benita? Enggak, Bu. Enggak, Bu, kita nggak ngomongin yang tuwir-tuwir. Ngomongin yang udah mature. Saya nggak ngomong tuwir loh. Bahasa halusnya gimana sih, Bro? Ini bahasa halusnya itu 55 itu adalah senior gitu kan. Lebih senior. Baby boomer kan gitu kan, saya nggak ngomong tuwir. Oke. Nah, emang pangsa pasar kita ya memang seharusnya kayak begitu ya, karena memang lebih mungkin mudah dipimpin gitu, mudah diajar. Dan di materi itu kan ada contohnya, yaitu usia 35. Which is kalau usia 35 itu kan angka mapannya kan ya Bro ya. Dia pekerjaannya udah yang mapan, kemudian nih penghasilannya juga udah yang stabil. Jadinya kalau dia mikirnya dia usia 30 nih, diajak untuk BOP, lihat angka itu, wah tentunya kalau misalnya gue ikut ambil produknya bisa lebih murah dong. Nah, Anda jadi begitu tuh, kan gitu sama kan? Dong ya dengan yang Pak Bro informasikan ya tadi yang Pak Bro